Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Setelah minggu lalu kita sudah belajar mengenai demokrasi awal kemerdekaan Indonesia dan juga demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar mengenai demokrasi terpimpin dan juga demokrasi Pancasila atau demokrasi pada masa Orde Baru. Namun sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan nantinya bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, setelah minggu lalu kalian sudah saya berikan tugas mengenai isi dari dekret presiden. Dan sudah saya periksa hampir seluruhnya itu betul, di mana isi dari dekret presiden itu yang pertama adalah pembubaran konstituante, karena pada waktu itu konstituante tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, akhirnya dibubarkan. Dan berikutnya adalah tidak berlakunya kembali UUDS dan kembali menjadi kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang terakhir adalah pembentukan MPRS dan juga pembentukan DPAS. Dan itu menjadi titik balik bergantinya sistem demokrasi di Indonesia yang tadinya sistem demokrasi parlementer berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Ya, tidak usah berlama-lama, marilah kita bahas pertemuan pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa disiapkan terlebih dahulu buku tulis, alat tulis, dan juga buku pembelajaran kalian. Garis bawahi atau catat sesuatu yang penting. Dan apabila ada yang belum mengerti, jangan sungkan untuk bertanya kepada saya. Marilah langsung saja kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus kepada pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode tahun 1959 sampai 1965 atau dikenal dengan istilah demokrasi terpimpin, dan juga tahun 1965 sampai 1998 atau dikenal dengan demokrasi Pancasila atau demokrasi pada masa Orde Baru. Pertama, demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu bermula dari adanya dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang tadi sudah kita bahas. Kemudian setelah munculnya dekret tersebut, maka menandai berakhirnya demokrasi parlementer dan digantikan dengan demokrasi terpimpin. Beberapa ciri-ciri demokrasi terpimpin yang harus kalian ketahui. Mungkin ini belum ada di buku kalian dan juga mungkin bisa ditambahkan. Yang pertama, terjadinya penyimpangan ideologi di mana Pancasila sebagai ideologi nasional, waktu demokrasi terpimpin digantikan dengan Nasakom. Nasakom dikenal dengan istilah nasionalis, agamis, dan juga komunis. Yang kedua, pemusatan kekuasaan kepada presiden, sehingga presiden memiliki peran yang sangat besar waktu itu, dan juga dipertegas dengan adanya ketetapan MPRS dan pengangkatan Insinyur Soekarno menjadi presiden seumur hidup pada waktu itu. Yang ketiga, terbatasnya peran dari dan juga fungsi dari partai politik, sehingga waktu itu partai politik hanya menjadi salah satu pelengkap saja dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya yang keempat adalah meluasnya peran ABRI menjadi dwifungsi ABRI, karena waktu itu selain sebagai alat pertahanan negara, ABRI juga ikut di dalam pelaksanaan perpolitikan di Indonesia. Kemudian ciri-ciri sistem demokrasi terpimpin yang kelima adalah sistem pemerintahan waktu itu menggunakan sistem pemerintahan presidensil, di mana presiden merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Yang keenam, pembentukan MPRS dan juga DPAS sesuai dengan amanat dari dekret presiden tanggal 5 Juli tadi, yang anggotanya sayangnya tidak pernah dipilih berdasarkan pemilihan umum, tetapi langsung dipilih oleh presiden. Dan yang terakhir adalah penyederhanaan ekonomi dan juga partai politik, serta penataan pertahanan dan juga keamanan, karena pada waktu itu suasana masih kurang kondusif di Indonesia. Semua sistem demokrasi pastilah memiliki kelebihan. Begitupun dengan demokrasi terpimpin juga memiliki beberapa kelebihan. Kalau saya gambarkan di situ ada
kurang lebih 6 kelebihan dari demokrasi terpimpin. Di antaranya yang pertama kita bahas satu persatu, yaitu mampu membangun integritas nasional. Demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Presiden Soekarno berhasil membangun integritas nasional di mana yang sebelumnya terpecah belah menjadi beberapa kelompok atau golongan. Kelompok dan juga golongan yang sebelumnya bersaing dalam pemerintahan itu mulai tidak ada, karena menurut mereka itu sudah tidak ada lagi manfaatnya. Semua tunduk dengan aturan presiden dan juga manifesto politiknya yang dikenal dengan Nasakom. Yang kelebihan kedua yaitu kembalinya Irian Barat. Pada saat kemerdekaan dan terakhir adanya konferensi meja bundar telah ditegaskan bahwasanya wilayah Indonesia adalah seluruh bekas jajahan kolonialisme Belanda. Artinya Papua termasuk wilayah Indonesia. Tapi kenyataannya waktu itu Papua masih dikuasai Belanda. Bahkan sampai kabinet Ali Sastromijoyo berakhir, mereka menemui kegagalan mengembalikan Papua ke Indonesia. Pada tanggal 1 Desember tahun 1961, Belanda mengumumkan terbentuknya Dewan Nasional Papua sebagai suatu negara. Ini menjadi suatu yang kurang baik buat Indonesia. Pada akhirnya pada bulan Desember tahun 1961, Presiden Soekarno mengumumkan aksi Trikora, yaitu perang merebut kembali Papua yang saat itu dikenal sebagai Irian Barat. Tidak hanya sampai di situ, Presiden Soekarno juga waktu itu memperjuangkan Irian Barat secara diplomatik di PBB sepanjang tahun 1962 dan melalui referendum tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat resmi menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelebihan yang ketiga yaitu pelopor gerakan non-blok dan juga dianggap sebagai pemimpin Asia Afrika. Setelah sebelumnya Presiden Soekarno berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasasila Bandung, Indonesia kemudian menjadi pelopor gerakan non-blok, yaitu organisasi atau gerakan negara-negara yang berusaha tidak memihak manapun dalam penyelenggaraannya, tidak berpihak kepada Amerika yang mewakili negara-negara Barat, dan juga tidak memihak kepada Uni Soviet. Pada waktu ini kita sebut dengan negara Rusia yang mewakili negara-negara paham sosialis komunis. Sementara kepemimpinan demokrasi terpimpin, juga Indonesia menjadi negara yang sangat disegani. Saat itu Indonesia dianggap sebagai pemimpin Asia Afrika. Kemudian kelebihan yang keempat adalah dibentuknya lembaga-lembaga negara. Pemerintahan demokrasi terpimpin berusaha menyelenggarakan pemerintahan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh karena itu dibentuklah beberapa lembaga-lembaga negara, antara lain adalah MPRS, DPAS, DPRGR, dan juga Front Nasional. Kelebihan yang kelima adalah penataan di berbagai bidang. Pada saat itu Indonesia sebenarnya sudah ada di dalam keadaan ujung tandu. Ekonomi tidak stabil, politik dan berbagai bidang lain mengalami kekacauan. Namun pemerintahan pada masa ini itu berusaha mengembalikan penataannya, dan kemudian dijadikanlah ABRI sebagai lembaga dwifungsi di bidang sosial politik, dan juga mengenalkan ideologi Nasakom yang dianggap dapat memperbaiki sektor-sektor yang mengalami kekacauan. Dan yang keenam, yang terakhir adalah adanya rasa gotong royong. Meskipun tidak dialami seluruh rakyat Indonesia, demokrasi terpimpin pada sebagian orang membangkitkan rasa nasionalisme dan juga rasa gotong royong dalam pembangunan di Indonesia. Ini ditandai dengan bersatunya berbagai kelompok dan juga golongan yang sebelumnya berseberangan dengan kabinet parlementer. Namun sebaik-baiknya sistem demokrasi terpimpin juga memiliki kekurangan. Di antaranya adalah mengaburnya sistem kepartaian, di mana sistem kepartaian bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik, tapi hanya untuk sebagai elemen penopang dan juga pelengkap saja. Kekurangan yang kedua adalah lembaga legislatif menjadi semakin lemah. Karena apa? Karena presiden sebagai lembaga eksekutif memegang kendali penuh waktu itu. Dan juga kekurangan yang ketiga, hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Kritik dan saran dari lawan-lawan politik, presiden tidak banyak diberikan. Mereka tidak mempunyai keberanian untuk menentangnya.
Kemudian kekurangan yang keempat adalah masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan pers berkurang. Sejumlah surat kabar, majalah dilarang terbit oleh pemerintah, seperti misalkan Harian Abadi yang berafiliasi dengan Masyumi dan Harian Pedoman yang berafiliasi dengan PSI. Semuanya dilarang untuk terbit. Dan yang terakhir adalah sentralisasi kekuasaan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar, harusnya Indonesia menggunakan sistem desentralisasi kepada daerah. Namun waktu demokrasi terpimpin, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Daerah-daerah yang memiliki otonomi yang tadinya otonominya itu besar menjadi otonominya terbatas. Dengan berbagai kekurangan tersebut, akhirnya demokrasi pada masa era Soekarno atau demokrasi terpimpin mulai melemah, khususnya di akhir tahun 1965 dan juga awal tahun 1966. Ditambah lagi dengan adanya pemberontakan G30 SPKI pada bulan September waktu itu. Dan kemudian setelah G30 SPKI dapat ditangani, adanya desakan dari mahasiswa, khususnya dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, dan juga yang lain-lain, atau dikenal dengan sebutan Angkatan 66. Aksi tersebut ditujukan di Gedung Sekretariat Negara pada tanggal 8 Januari 1966. Dan pada tanggal tersebut terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa kebijakan ekonomi dari pemerintah tidak dapat dijalankan maupun dibenarkan. Setelah itu, aksi Angkatan 66 berlanjut menuju halaman gedung DPR GR. Pada tanggal 12 Januari 1966 mengajukan adanya tritura. Lah, tugas nomor 1 nih, apa saja isi dari tritura? Ya, apa saja isi dari tritura? Dan akhirnya dengan desakan-desakan tersebut, Insinyur Soekarno waktu itu mengeluarkan Super Semar, Surat Perintah 11 Maret tahun 1966, dan itu menjadi akhir dari pemerintahan Soekarno dan kemudian diserahkan ke pemerintahan Soeharto atau dikenal dengan istilah pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru merupakan pemerintahan yang paling lama berkuasa di Indonesia. Adapun kelebihannya luar biasa sangat banyak. Bahkan presiden waktu itu, Bapak Soeharto, dijuluki sebagai Bapak Pembangunan karena waktu itu pembangunan sangat melesat, sangat baik, dan juga pertumbuhan ekonomi juga sangat bagus waktu itu. Adapun kelebihan-kelebihan pemerintahan Orde Baru diantaranya yang pertama adalah peningkatan dari GDP per kapita dari yang tadinya $70 berubah menjadi $1.000 pada tahun 1996. Yang kedua adalah beberapa program untuk kesejahteraan keluarga yang tidak berhasil dilaksanakan pada masa Orde Lama bisa dijalankan pada masa Orde Baru. Berikutnya yang ketiga, tingkat pengangguran mulai menurun karena masyarakat semakin banyak yang pandai membaca. Yang berikutnya, tercukupinya kebutuhan pangan, peningkatan keamanan di dalam negeri, keberhasilan dari pelaksanaan gerakan wajib belajar dan juga gerakan orang tua asuh, banyaknya dana investor luar negeri yang masuk ke Indonesia, dan terakhir adalah rencana pembangunan 5 tahun telah sukses dijalankan. Itu beberapa kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru. Dalam kurun waktu kurang lebih 32 tahun tentunya Orde Baru juga memiliki kekurangan atau kelemahan. Di antaranya yang dapat saya sampaikan di sini adalah maraknya kasus-kasus korupsi, kolusi, dan juga tindakan nepotisme hampir di semua kalangan masyarakat. Yang berikutnya adalah pembangunan yang berjalan tidak merata, terlihat dari perbedaan drastis pembangunan wilayah pusat dan juga wilayah daerah. Yang ketiga, banyak kekayaan yang dipakai untuk pemerintahan kota. Yang keempat, kesenjangan pembangunan yang kian nampak. Yang berikutnya adalah beberapa pelanggaran HAM karena solusi dari berbagai pemecahan masalah banyak digunakan berupa perang kekuasaan yang menyalahi tujuan instrumen HAM dan juga perbandingan penegakan HAM di Indonesia. Yang berikutnya adalah kebebasan pers yang
terbatas dilihat dari maraknya koran yang harus terpaksa tidak lagi diterbitkan. Yang berikutnya adalah kebebasan untuk berpendapat masih jauh di atas kesuksesan. Dan yang terakhir, kesenjangan sosial itu masih sangat nampak antara si kaya dan juga si miskin. Dan untuk tugas nomor 2, untuk minggu ini cukup 2 nomor saja. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru itu kan runtuh. Alasannya kenapa sih? Silahkan kalian cari alasan-alasan kenapa kok sistem pemerintahan pada masa Orde Baru bisa runtuh. Cukup 3 alasan saja, tidak usah banyak-banyak. Ya, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini terkait dengan demokrasi terpimpin dan juga demokrasi pada masa Orde Baru. Banyak sekali sejarah yang harus kita pelajari di sini, dan juga untuk minggu depan kita sudah masuk ke masa demokrasi reformasi, yaitu tahun 1998 sampai sekarang. Ya. Baik, untuk mengakhiri pertemuan pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama serta kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan, tetap menggunakan masker apabila kalian berada di luar rumah, dan juga semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.